pas napas mau dekat rumah sakit Harapan Jakarta itu napas Badrun udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti meninggalnya di taksi? Apa udah nyampe rumah sakit? Meninggalnya di taksi, gue udah tahu udah di taksi. Dia kan udah, Bon maafin gue, Bon, wah gue gimana ya, gue bang sedih gue dipangkat, gue teman bener-bener teman sebasis, gue dipangku, buset, kayak apa gue bilang, ya udah bang. Ketemu lagi di sini dengan podcast nostalgia masa sekolah. Yang dengarnya di Spotify ya, Spotify plus Apple Podcast. Buat yang belum download Spotify atau Apple Podcast, bisa mendengar kisah-kisah nostalgia masa sekolah. Nanti kita undang narah kisah yang nun jauh di sana, yang di luar negeri, di luar kota, atau yang alergi kamera. Dan narah kisah berikut ini masih di orang yang sama, di cerita yang berbeda. Boni, Best Nyos 300, alumni Millennium di part 3. Pertama kalinya untuk di Bonser Channel ada part 3 dari kisah narasumber berikut ini. Langsung aja kita selo, Bon. Halo, siap Bang Damai? Jelas suaranya sekarang. Bon, Surabaya cerah. Berawan. Kalau di sana hari Kamis sama ya? Sama, emang beda jam kita. Asarnya duluan, maghribnya duluan. Asarnya duluan, maghribnya duluan. Bon, udah ready nih buat acara reuni akbar. Ente bagian dari panitia ya? Iya, alhamdulillah deh, nggak sia-sia, mudah-mudahan aja ntar sesuai rencana ya, kita cuma bisa berencana, Allah yang menentukan bang. Betul, 8 Agustus 2021, Gor Ciracas, HTM 150K, reuni akbar Jilid 2, Bonser 3, insya Allah terlaksana. Amin. Amin. Langsung aja bawaannya, kita lanjut part 3, flashback di kelas 2 dan kelas 3. Yang ente inget nih, sudah kelas 1 kan ceritanya kayak ditindas mulu nih. Kelas 2 ceritanya gimana, Bon? Yang pertama kali kelas 2 ente inget apa? Yo, aneh kelas 2 deh itu ceritanya, aneh naik. Biasa masih bang, tetap aneh duduk di belakang di 300 dari Blok M. Udah gitu biasa kita kayak pelajar normal, tapi ya itu yang gue bilang itu di 300 itu ya harusnya dari Blok M gue satu kali naik mobil itu sampai sekolah jadi 10 kali. Iya, soalnya kan kita sering turun naik. Olahraganya lari-lari, Bon ya? Olahraganya di jalan terus selama itu, makanya yang pas terakhir itu gue ketemu Tubun yang gue dinaikin dulu, gue pas lagi daftar ya bang, gue ketemu nih pas terakhir mau ke kelas 1, gue sama Bang Udin sama rombongan 300 di depan 402 nih, gue lihat 402 sama Bang Udin ditunjuk kan, dia naik mobil kita 300 di belakang. Ayo lo digituin sama anak-anak, tunggu lu di Kodim. Gantian tuh bang, kering tuh pas mau naik di Kodim, ya enggak? Diturunin sama kita. Itu masih kelas 1? Masih kelas 1, mau naik kelas 2. Nah udah gitu, rame lagi, HTW nurunin di depan sekolahan pas siangnya. Pas udah mau terakhir lah itulah, HTW nurunin di depan, kita lama tuh ribut di kolong.
Lu tahu sendiri, gue kan mesin 6 nih. Mesin 6 rata-rata emang dari dulunya kali nggak tahu brengsek tahu gimana ya. Bajingan semua isinya. Berarti tuh Bun ada basis 402 ya? Baru dengar gue, Bon. Ada Kuantas Bima jurusan kalau nggak salah tuh Ciledug, Pulau Gadung. Cilebuk untuk Pagdung 402. Kayaknya sih bukan basis, cuman dia kadang-kadang naik itu. Oh, nyambung lagi. Mungkin turun perumpung gabung sama anak 98, kalau enggak gabung sama anak 42 kali ya. Ya, gitu. Nah, gua kelas 1 ribut lagi nih bang di kolong jembatan nih, enggak itulah akhirnya ya doa orang tua juga mungkin, ceritanya anak-anak nih, anak kelasan gua kemarinnya habis misi tekbal apa gimana gitu ya. Widih. Tekbal apa dapat wapak nih? Ya wapak gitu. Ya nyoba. Nggak tahu ya. Ya memang bukan lagi apesnya sih ya, temen gue ribut tuh di kolong. Di kolong biasa di petir. Kelasan gue bubar duluan, kelasan gue jalanin ke depan sono petir biasa. Ada yang main batu, gepeng Rawamangun, kelasan gue kayak kena matanya. Waduh. Itu gepeng berarti cacatnya di situ ya? Gue lagi ribut di kolong petir itu. Sama? Kenapa sih, Mas? Sama aliansinya, petir, kapal, HTW, Bariwan, HTW, rame gue ribut di situ lama. sampai sekarang tuh gepeng ternyata matanya seperti itu karena kejadian itu. Nah itu makanya ya nggak ada untungnya kalau menurut gue di situ. Gue lihat kawan gue sendiri, jadi biasa dia main batu kan, Nggak main deket? Hah? Nggak main deket? Nggak main deket, dia main batu. Ya kita jabanin bisa kita juga. Nggak taunya gue gepeng di kanan gue kan. Pas gue nengok, gepeng udah megangin mata. Aduh. Astagfirullahaladzim, gue bilang, Peng, wah gimana ya, perasaan gue juga, wah gepeng kelasan gue, memang kelasan gue yang majuin di depan. Gue berapa orang, gue, Uban, RT Gendut juga ngikut-ngikut itu sebenarnya. RT Daman. Iya, gua. Gepeng best Kreapak 57 ya, Pulgat ya. Iya, gepeng Polgat. Nah itu bang, itu kelasan gue dia. Wah, gue udah. Terus dibawa kemana gepeng? Ke klinik? Dibawa ke rumah sakit Islam Cempaka Putih. Peninggalannya gitu ya kejadiannya, Pak. Nah itu. Kelas 1 masih ya? Iya itu kejadian kelas 1, mau naik kelas 2 lah, gepeng. Nah, udah jadian gepeng. Gue juga gimana ya, akhirnya udah deh, besokannya tetep aja begitu, cuman gepeng udah akhirnya ya udah gepeng udah pernah udah ya kan. Tapi besoknya tawuran lagi sama mereka. Ya besoknya ribut lagi bang, kayak gitu. Biasa dia selama gua nongkrong di jembatan di warung emak itu, kapal poncol itu dia lewat atas. Kadang-kadang kita nongkrong di bawah, dia teriak poncol kapal. Jadi dia tuh seringan lewat atas, lewat tol. Oh, masuknya dari halte Golep. Iya, dari halte Golep, bener. Sering, soalnya gerah juga dia kan, kita pantekin terus tiap hari di kolong warung emak. Iya. Jadi dia antisipasinya lewat atas. Iya. Kecuali dia ready ya. Kecuali dia ready, dia bisa nurunin. Oh, ya begitu juga. Nah, kita kan udah tahu rese terus kan tiap hari gitu. Nah, kita diusir bang, lewat tol, disuruh naik tol, anak-anak tuh diusir, sering dulu gitu. Diusir sama siapa ya? Sama ini, swing gitu ya? Oh, polisi. Polisi, PHH. Polisi yang di Keramat Asem ya? Iya, pokoknya kita diusir naik. Memang dasar harus ribut ya. Pas diusir lewat atas, lewat atas tol itu kita turun di jembatan Perumpung, soalnya apa, anak dua ribut di sono di sebelah kanan. Lah.
Iya. Gabung berarti. Gabung anak dua. Nah itu yang gue bilang terik main batunya Udin 300. Yang mata ke depan, lu nyambit ke belakang, ke samping, jangan ke depan. Kayak yang diceritain Melo ya, Melo B44 ya. Bener begitu. Kayak begitu Soalnya trik kan batu ya. Kenapa? Ya trik batu kayak gitu ya, matanya ke Mane, ngenainya hajarnya yang Mane gitu ya. Bener itu bang. Jadi jangan adep-adepan lu lempar, itu di situ. Triknya Udin tuh. Kenapa? Triknya Udin seperti itu. Kalau lu mau main batu kayak gitu, jangan lu depannya lu sambit, dia pasti ngeliat udah. Nah, itu bang, gua udah diusir kan, anak-anak kan gua kan lagi ribut tuh. Emang kita ribut di perhubung itu nggak sejam 2 jam, gua tuh tiap hari ngelakuin sebenarnya. Pokoknya di atas 2 jam aja ya. Di atas 2 jam kalau ribut di situ, gua udah anak turun dari tol ya, nyebrang, ikut anak gua kita ribut. Gua pas-pasan, kita main DR juga, maju mundur. Polisi deh tuh bang ceritanya misalnya, gua merasa berdosa juga. Ya itu kena batu triknya Udin. Nggak tahu yang kena polisi bang. Ya. Gua Lu ikutin gayanya Udin, lu malah kena polisi nimpuk ya. Nah, iya bang, masalahnya kan polisi prit. Anak-anak maju mundur kan. Perumpung tahu sendiri lama-lama main batu, nggak berani ngepet juga dia, kayak perang kerajaan. Nggak berani dekat ya, udah capek bangun di atas 2 jam ya kan. Nah iya, gue lihat bang, polisi gue juga setengah nggak tega juga. Woi, ini lihat, pipi saya lihat, mundur, bangsat, waduh. Gue gimana cabut, gue bilang malah kena polisi. Bener ya, kalau yang merasa kalau ngerasa di depan, coba deh lihat. Ada pernah kejadian polisi bengkak pipi kanannya itu. Waduh. Parah itu. Langsung ambil langkah 1000 dong lu. Lah iya, cuman kan dia juga nggak bang. Cuman kita kan ngeliat gitu kan, mata kita ke depan nyambit ke samping. Jadi emang kan polisi di depan di situ. Gue lihat, wah akhirnya ya udah mundur. Polisi udah bengkak begitu. Bubarnya gimana perumpung sama polisi juga? Ya bubarnya sama PHH. PHH ya. Iya. Kalau loreng dari Kodim udah megang tameng sama pentungan, baru kita mundur. Kalau polisi jedar-jedar, lo tahu sendiri, anak-anak kan kupingnya budek kalau mau gitu. Anak perumpungnya sama aja ya? Sama, jadi sama-sama gila sebenarnya. Lu ribut di situ. Bon, di kelas 2 yang almarhum Badrun kejadian kelas 2 ya? Almarhum Badrun ceritanya ya, kelas 2. Nah ini dia bang, gua biasa, gua di... Badrun itu basis Nyos 300 juga? Iya, lu tahu sendiri, sebenarnya tuh angkatan gua anjing bonser semua. Gimana tuh ceritanya almarhum Badrun? Bener ya, itu dia. Gua pas dapet kelasan brengsek. Ya, terus basis juga brengsek semua sebenarnya, anjing-anjingnya bonser. Kayak Ari Jangkung, Botak. Yang seangkatan gue, Amim, Poleng. Yo, orang-orang selon semua. Biarpun Ari Jangkung puasa-puasa kayak gitu, kalau ribut namanya puasa Senin Kamis ya nggak digubris. Kejadiannya di mana almarhum Badrun? Almarhum Badrun di kolong ini Cawang pas terowongan. Itu gimana tuh ceritanya? Nah, gua kan ceritanya kan gua naik 300. Gua aman di Perumpung. Nurunin. Ini pas pulang ya? Pas pulang berarti? Pas pulang. Anak-anak kan lu 300 bang, gua masanya sedikit dulu. Ya itu pas 300 itu pas udah ada ya pennya udah ada, cuman dia nggak bareng gue. Nah, gue Falcon, abang kelas gue tuh Falcon, Dani Manggarai, Klimis itu
ADUY tuh anjing-anjing semua itu. Jenny. Terus? Ya udah ceritanya gue di gue sama Falcon sama anak-anak gitu ya. Gue nurunin kapal Priok yang di Halte Priok. Turunin. Ya udah turunin biarpun sedikit kan biasanya gue sama waktu zaman Udin juga gitu. Nurunin Priok sampai naik tol dia yang kapal basis Prioknya nurunin pasti di situ. Nah, gue nurunin bus di situ. Kapal mundur bang, mundur nih. Akhirnya 41A lewat. Poncol. Poncol. Teriak dia, cewek, suaranya. Ya itu mah lintingan Yuni apa gembelnya juga gue bilang. Wale, gondrong-gondrong gede-gede. Terus? Ya iya dia teriak, Poncol 41A nih, gitu kan. Ya anak-anak langsung balik badan, dia kan dari belakang. Langsung kok ada yang nyebrang kok nyamperin, gue juga sempet nyamperin ya kan. Sempet ngepet di pinggir ini, nggak taunya anak-anak ada yang lari ke terowongan nih bang nih, almarhum Badrun. Gue juga sebenarnya itu orang juara MTQ se-Kecamatan Pasar Minggu Widih. Nggak ngikutin. Terus? Terowongan yang mana sih, Bon? Kan kita kalau mau ke Cawang tuh Oh, Kalimalang. terowongan yang dekat halte Halim, halte Temer. Enggak, bukan bang. Yang abis setelah kita lampu merah mau ke Kalimalang kan kita masuk terowongan dulu. Iya, berarti terowongan itu. Nah iya, terowongan itu. Abis terowongan itu kan kita nurunin gas. Nah, gua abis kapal mundur, Poncol datang. Dia nikung kita kan, anak-anak lagi lengah, akhirnya buyar di situ. Nah, gua Badrut itu ya yang gue bilang dia nggak ikut-ikut sebenarnya, cuman ya apes. Soalnya kan sama-sama bas 300 nurunin. Nah, dia kena. Gue lihat Badrun ditikam nih, ditokem nih sama cewek. Des, samping. Badrun kan angkis pakai tas ya. Pinggang. Ketusuk nih bang, des di Cawang itu kan. Gue lihat, wah Badrun kena. Gue ya ngepet, dia bertiga yang ngetigain. Yang satu bawa mandau, yang satu CR, yang perempuan bawa obeng. Badrun kena 3 lubang. Aduh. Langsung di tempat, Bung. Lewat. Kagak lewat di tempat bang. Gue ngepet, akhirnya dia minggir ya. Anak-anak gue teriakin, anak-anak ada di tengah-tengah terowongan. Woi balikin, gue bilang nih Badrut nih, siang. Nah akhirnya anak-anak kebalikin, tapi ya udah nggak buru. Akhirnya Badrut gue bawa naik taksi. Pas balikin Poncolnya udah kabur karena udah ada korban ya. Poncol jalan udah, pas gua ngepet ada 3 orang itu kan Badrut lagi ditoken terus jatuh. Gua kan dulu bawa gesper sama CR tapi ya nggak nangani, dia gede-gede panjang-panjang. Gue bawa nomor 3 sama gesper, gue lompat itu aja. Gue mau ngenainnya dia ngepet, gue kan kecil, dia gede-gede loh bang. Gue naik trotoar, gue loncat naik trotoar langsung lompat, gue bantai. Akhirnya dia kena badan, tapi dia ya kena gitu doang kan, nggak berasa. Badrun, gue udah fokus ke Badrun udah ngegeletak, gue liat darahnya udah seger. Terus dibalikin nggak dapet, dibawa ke klinik terdekat. Dibalikin, gue bawa ke, tadinya mau ke rumah sakit UKI, cuman UKI nggak bisa, kapal banyak. Emang kapal langsung turun lagi kapal, berasa dia kalah, dia kan ngebalikin, tapi anak-anak udah buyar kan. Karena ngurusin Badrun. Iya, gue naik taksi akhirnya tuh, itu masuk rumah sakit Harapan Jaya, rumah sakit Jayakarta Pulau Gadung. Harapan Jayakarta ya? Yeah. Jauh amat, Bon, dari Cawang ke Harapan Jayakarta, kenapa nggak ke UKI? Ke UKI kan ribet bang, soalnya supir taksinya, enggak di sana masih anak-anak pelajar, kamu nih pasti kelihatan, soalnya kan. Supir taksinya paham anak kapal di terowongan Cawang masih banyak.
Iya, di habis halte ini kan putarannya di depan halte kapal. Oh, jadi diarahin ke Harapan Jayakarta. Bukan diarahin. Ya udah gue bilang, Pangeran Jayakarta, Rumah Sakit Pangeran Jayakarta. Iya, Pulau Gadung. Ya maksud gue, udah cari rumah sakit yang terdekat. Ceritanya bawa ke Persahabatan. Ditolak. Persahabatan ditolak bang, gue jalan. Gue habis nyampe rumah sakit Persahabatan, napas Badrun masih ada itu. Kan gue Itu yang di dalam taksi siapa aja? Gue sama Kurniawan kalau nggak salah. Kurniawan berdua gue bang. Soalnya di koran itu nama dia benar, nama gue di pos kota itu adanya Doni Hartani. Oh, sempat masuk koran, Bon, pos kota? Sempet, langsung bokap gue kan yang nyetak. Oh iya, bokap lo dipercetakan kawasan Pulau Gadung ya? Iya, percetakan koran kawasan Pulau Gadung, dia langsung baca lah. Ini lu masuk koran ini. Iya, gue bilang. Tapi namanya Doni. Iya, tapi nama gue Doni itu, Doni Hartani. Nah, udah bang, gue bawa ke Harapan Jakarta. Oh iya, ke Harapan Jakarta. Sempat ditolak juga kan di situ kan, nggak mau. Gue sampai ngotot di situ, bela-belain. Gue tanggung jawab di sini. Gue gituin. Sampai di mana? Cuman tolong, gue bilang, Pak, tolong teman saya diperiksa dulu dikasih pertolongan pertama deh. Gue pengen tahu. Cuman gue udah tahu pas napas mau deket rumah sakit Harapan Jakarta itu napas Badrun udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti meninggalnya di taksi? Apa udah nyampe rumah sakit? Meninggalnya di taksi, gue udah tahu udah di taksi. Dia kan udah, Bon maafin gue, Bon, wah gue gimana ya, gue bang sedih gue dipanggil gue teman bener-bener teman sebasis, gue dipanggil buset kayak apa gue bilang, ya udah bang, ini gue lagi berusaha ya, gue bilang, tenang, gue udah ngeliat darah di mana-mana, masalahnya lengan robek, pergelangan, terus pinggang bolong, pundak robek, astagfirullah. Sakaratul mautnya berarti di hadapan lo sama Kurniawan listrik 4 ya kalau nggak salah ya, Facebooknya. Kalau nggak salah dia, Terus? Gua sama dia. Meninggalnya begitu di mobil masuk rumah sakit ternyata nyawanya udah nggak ada. Iya, gue di situ marah-marah, gue udah marah-marah. Akhirnya dimasukin juga kan ke UGD, periksa. Oh, Dek, temennya udah meninggal, bangsat gue bilang. Makanya gue bilang masukin dulu, gue pengen tahu doang. Akhirnya gue juga nggak tahu di situ ada wartawan makanya masuk pos kota itu bang, gue dibawa ke kantor. Langsung lu diinterview sama wartawan. Iya, emang kayak ada di pos kota. Lah itu lu sekolah di mana? Gue bilang gue di STM 3 Bonser. Wah, akhirnya gitu udah. Kalau nggak salah di situ ya gue inget pakai duit gue 20.000 kalau nggak salah gue. Supir taksi itu nggak mau, gue bilang nggak mau nerima. Akhirnya buat jadiin saksi, supir kabur. Udah gue kasih duit 20.000, dia kan ngeliat argo terus, argo lebih bang, lebih dari 20.000, tetap dia minta harga argo. Gue bilang ya udah tunggu be, gue bilang tenang aja, gue bilang gue bayar lo. Pas gue kasih 20.000, gue ke dalam dorong Badrun sama Kurniawan, gue masuk, nggak tau ya supir taksi udah kabur, udah nggak ada. Ketakutan dia, nggak mau jadi saksi lah ya. Iya, udah nggak mau jadi saksi. Don, itu kejadian bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa, Bon? Tahunnya sih 98 tahunnya, cuman gue bulannya gue lupa lagi. Terus begitu masuk pos kota, dari pihak aparat gimana, Bon? Keciduk gak orang-orang tersebut yang lu tahu? Apa hilang begitu aja? Dari pihak korban nuntut gak? Pihak korban sih udah ngiklasin aja. Oh, ikhlasin. Cuman? Polisi gimana aparat? Cuman gue kan hubungannya sama sekolah, ya kan? Lu tahu sendiri, Pak Adung lagi. Gue lagi di situ kan. Tapi lu nggak katain kuning tai kan?
Kagak, Pak Adung. Oh, feeling saya benar. Kamu nih pasti gak benar. Ketemunya di kelas 2 lagi ya? Kamu gue di kelas 2. Gue bilang, lah terus gimana Pak? Ya udah kamu urusin aja kono kantor polisi. Gue bang seminggu bolak-balik ke Polsek Makassar. Buat laporan? Buat laporan, gue dateng ke Poncol Rasera, Poncol Dwi Kora. Gue dateng nih. Lo sama Kurniawan nih? Iya, gue berdua. Gue urusin itu. Akhirnya gimana? Keusut? Yo nggak ketemu lah, orang gembelnya gue lihat. Gue kan kemasuk Dwi Kora, lu tau sendiri sekolahnya jelek banget, jendelanya nggak pakai kaca. Oh, nggak ketemu, berarti pelakunya gembelnya Poncol. Iya, gembelnya Poncol, bukannya pelajar Poncolnya, cuman dia memang mungkin alumni gitu. Berarti nggak keudak ya? Nah, udah gue bolak-balik seminggu gue ngurusin ke Polres Makassar, dikasih makan gue bang, makan, ongkos, gue dikasih. Buat jadi saksi dan harus nemuin si pelaku lah istilahnya ya? Lah iya, gue dikasih. Karena lo doang yang hafal mukanya ya? Ya iya, orang gue doang yang di situ yang ya mungkin orang anak-anak juga memang nggak ada sih kalau gue lihat. Cuman soalnya udah masuk terowongan, gue di situ bukan ketinggalan sih, gue ngejabanin pelajar aslinya ke sebelah kiri, dia lari ke arah Penas ya, gue pas ke terowongan gue ngeliat kan Badrut udah ditokeng gitu, udah jatuh. Gue lihat wah nggak mungkin anak lain, gue lihat oh iya Badrut gitu. Dan kerekam ya Bon sampai sekarang kejadian itu ya? Wah kerekam banget, jelas banget. Apa perasaan lo pada saat itu? Setelah kejadian itu? Perasaan gue ya, wah gue mesti gimana lagi nih, udah temen gue udah korban, cuman gimana caranya gue harus bertahan, gue bilang. Ya itu yang gue mau ngebuktiin sama orang rumah, sama tetangga gue gitu. Nah, pas kelas 3 Bon, gimana? Lu udah mulai ngerem setelah kejadian itu? Atau gimana? Atau lu masih di jalur? Masih gue bang, gue tuh di jalur sampai kelas 3 sampai akhir gue. Nah, gue udah lah ya singkat, udah kelas 2 itu nih, 2 mau naik kelas 3, besokannya ujian. Gue ketangkep, nurunin kapal. Ketangkep di mana? Di Cawang? Di situ di Cawang. Lu sendiri apa berapa orang tangkep? Ya gue sama rombongan anak-anak. Gue basis yang bareng Gacoy, bareng si Belek, Penyu kan gue punya adik kelas, Penyu ya? Iya, nah di situ gue nurunin. Kita ngepet, kita nurunin di lampu merah. Yang Bekasi masuk ke dalam ya, yang 9A kapal itu. Nah yang Priuk, kita balik badan ke Priuk. Balik badan, Priuk, udah sempet kita ngepet, dapat gesper, dapat BR, dia juga ada yang kena. Nah itu gua apes. Pas lagi ribut gitu, udah kena, udah menang. Di belakang polis, der. Lu bawa BR lagi? Bawa BR, cuman gua buang. Tapi nggak ketahuan tuh kalau buang? Untung pas ngebuang nggak kelihatan, cuman gua juga kalau nggak jatuh sih nggak ketangkep sebenarnya. Pas gua jatuh, gue lempar, nah, ketangkep, cuman pas udah selesai begitu, gue digap, dibawa gue naik mobil Kijang ke Matraman, itu apa namanya? Polsek Matraman. Polsek Matraman, gue dibawa. Gue berdua juga, tahu sama siapa, lupa lagi gue itu. Nginep berapa hari? Kagak, gue pulang malam lagi di situ bang. Gue pulang malam, gue datang ya di polsek. Ya biasa polisi, kali biang rese ini emang nih, anak bonser nih. Lo ada CR, ada darahnya, terus SM 1, gesper kopel 1. Gue masuk polisi itu aja langsung diberi kaki gue pakai sepatu PDL kan. Aduh. Bonyok gue. Pas bonyok, pulang malam juga gue bang, gue udah pasrah, wah nggak naik gue nih, urung gue di kantor polisi nih.
Akhirnya dilepasin. Ya akhirnya gua kan lagi megang duit sweater kalau nggak salah, gua kan jalanin sweater tuh, gua megang duit kalau nggak salah 300.000. Nah gua udah lama-lama malam, akhirnya kan warung yang di pinggir jalan yang di Halim itu di Cawang acak-acakan kan bang sama anak-anak. Oh polisi nuntut rugi lah ya, ganti rugi lah ya. Nah dia cuman udah lu ganti tuh barang-barang yang punya warung aja. Akhirnya gua udah, waduh gue nggak naik. Akhirnya pas dikasih keputusan gitu, untung tuh lagi megang duit jaket, gue bayar 300. Gue pulang malam, nggak pulang itu gue juga, besokannya langsung pulangan gue. Lu nggak pikir panjang tuh duit jaket gantinya kapan? Pokoknya lu bayar dulu deh. Iya, gue bilang duit jaket sih urusan gampang lah. Gue bilang, mungkin gue keluar dulu daripada gue nggak naik loh masuk sel. Itu kenang-kenangan kelas 3 tuh. Yang ditangkap terakhir lah ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 tangkap terakhir itu ya. Itu gue yang ditangkap terakhir itu memang pas kelas 2. Cuman pas kelas 3 itu gue kan bawa jawara semua. Malah gue waktu itu sama anak Bonser 2 kalau nggak salah. Jawaranya 300 semua gue. Kelas 3 di Menara Saidah, ya kan. Bonser 2 siapa, Bon? Bonser 2 rombongannya Poltak. Uday, terus Tikus, terus Pace tapi udah ikut Bekasi dia. Poltak ya, almarhum Poltak kali ya. Iya. Terus sama ini siapa? Bang. Yang kayak Arab hidungnya tuh. Terki. Iya, itu gua sama Terki. Jawara semua tuh gua biasa nyari sampingan itu. Makanya gua sih sekolah di situ di Bonser 3. Gua dikasih duit sih 500 perak, Bang. Cuman ya itu gua ngikut Dani ya kan dari kelas 1. Ya udah, gua juga minta maaf sama kakak kelas sama yang sepantaran. Gua ngolekin aja tiap hari. Biar pulang bawa duit juga ya. Iya. Nah, gua kan rajin, makanya gue rajin sekolah gitu. Dani kurang aja Dani, gue ayo ngolekin aja gue lah. Nah terakhir itu gue kena ya sama anak 2 itu. Sama biasa. Anak 2. Kejadiannya di mana? Jalan-jalan di Pomat Pasar Minggu. Pomat. Biasa jalan. Oh lagi jalanin. Lagi jalan-jalan sih, udah dapet jam. Oh shopping, lo shopping nih ceritanya. Oh, dapet sepatu. Barang anak berdua, Bonser 2 berarti shoppingnya pada sadis-sadis Bonser 2 kan? Lah iya, tapi apes bang. Apes juga? Apes, pas udah dapet ya, udah waktunya mau pulang lah, mau istirahat ya kan. Lewat Pomat, gua di Pomat. Kampungan Poncol. Terus? Di situ gue nurunin. Gue, Penyu, Ari, semua deh tuh anak-anak 2, Terki. Cuman apes. Gue pikir yang ngegeletak anak 2 bang. Ya kan, gue nurunin kan anak-anak Bonser 300 nih. Nurunin, dia kaget kan. Gue pikir yang kena itu Yang jatuh. Oh, yang jatuh anak-anak 2, gue nggak gue bangunin. Lo mau nolongin? Nah, gue tolongin. Nggak taunya anak Poncol. Aduh. Anak Poncol, anak-anak kan udah ngebagi, kayaknya dia langsung lari kan ke langsung nyebar ke tengah jalan. Pas gue balik badanin yang jatuh, wah bukan anak 2, bukan anak 3. Gue bilang anak Poncol ini. Nggak taunya di samping gua, udah mati lu. Gua ngelirik. CR, buset. Di situ. Kebagi lo. Belakang kuping. Belakang kuping 5 jahitan. Kebagi kuping lo, belakang kuping. Iya. 5 jahitan. 5 jahitan. Nah, gua kan udah dibagi, gue lari bang, cuman gue nggak berasa kena.
Lu lolosnya gimana, Bon? Ya udah gue lari, anak-anak kan ke jalan ngejabanin bentaran, cuman memang itu kan kampungan, dia gabungan, jadi anak-anak kan sedikit juga mundur. Gue dikejar-kejar di situ, gue nggak berasa pertama dikejar pakai Metro Mini, mati lo. Gue lari. Terus Gue lari, gue lihat, wah dikejar Metro lah, kok gue nggak berasa kena itu. Gue pikir keringet, gue ngusap, wah darah. Gue bilang nggak beres. Udah gue lari dimasukin ke komplek Pas Pampres kalau nggak salah di situ, Bang. Klinik ya? Kagak, komplek Pas Pampres, Bang. Bapaknya anak gua, si Jenggot, bapaknya Jenggot. Nah tapi nggak boleh masuk. Akhirnya gua kan Jenggot bilang dia yang iniin. Akhirnya ada Jenggot juga, ada bapaknya, langsung gua masuk. Gua kena jam 2 siang, gua dijahit jam 7 malam. Itu udah panas dingin dong, Bon. Bukan panas dingin lagi ya, biasa begitu. Udah puyeng, kelayangan gue. Itu luka terakhir lo lah ya? Iya, luka terakhir gue itu. Nah, akhirnya lu lulus tapi, Bon ya? Alhamdulillah, aneh lulus, Bang. Biarpun nilai minim, yang penting gue judulnya di situ punya ijazah konser 3 STM 3, masuk keluar SMK 5. Dan lu kebuktiin sama orang-orang rumah lu sama tetangga lu di rumah bahwa anak Pondok Aren yang sekian kilometer sekolah di timur dengan perjalanan segala macam rintangan dan hambatan akhirnya lulus sampai punya ijazah ya. Nah iya, disitulah akhirnya gue kebukti. Suatu kebanggaan lah ya. Benar. Nah kelas 3 gue terus masih ngikut gue itu. Agak kapok-kapok ya. Ya terus gimana lagi, Bang, namanya udah kita kewajiban. Nah pokoknya gue sampai kelas 3 tuntas gue ngikut terus sampai akhirnya kerusuhan 98 itu gue 98. Gue pikir 300 Lu udah 2000 dong, masa kerusuhan 98? Lulus udah 2000. Apanya? Lulus kan udah 2000. Iya, lulus kan gue tahun 2000, tapi kan gue 98 gue masih sekolah. Iya, ini kita ngomongin lulus. Lulus lu udah lulus 2000, berarti udah kelar kan? Maksudnya luka terakhir itu di kelas 3 kan? Iya, luka terakhir itu. Apa yang lo dapat, Bon, selama di jalur? Selama di jalur ya kurang lebihnya nggak enak lah. Nggak ada untungnya sih kalau menurut gue. Soalnya rugi lah yang ada. Apalagi kalau sampai nyusahin orang tua. Itu doang sih. Dan karena lo nggak mencari pada saat itu dan lo nggak bisa hindari, jati diri lo akhirnya kebentuk ya, Bon, sampai sekarang. Ya benar, akhirnya ya gue bisa mandiri. Makanya gue mau mental ke daerah mana gue bisa beradaptasi sama yang baru. Dan lo sekarang kerjanya ngelas ya, Bon ya, di perusahaan ngelas ya? Segala macem, Bang, aneh serabutan. Iya, pokoknya ilmu lo kepake lah di Bonser lah ya. Di kerjaan nih kepake lah ya. Gue kepake banget. Gue dulu ngelas pokoknya gue kalau udah acara ngelas, jamnya ngelas praktek, gue mau makan minum gratis gue. Kenapa tuh? Ya kan anak-anak minta ngelasin ke gue yang ngelas, akhirnya gue dibayarin. Dan lu, karena anak-anak minta tolong ngelasin sama lu, tugasnya lu makin jago dong ngelas ya? Wah iya, master. Gue mah ngelas nggak usah digetok, dia udah naik sendiri tainya, bisa kebuka. Ya, pokoknya di Bonser ada ilmunya kepake lah ya, selain tadi cerita di jalur.
Ada kepake alhamdulillah. Sampai kerjaan lu masih berhubungan dengan ngelas ya? Iya, benar. Oke dah. Bon, ada kesan-pesan nggak buat pendengar nostalgia masa sekolah nih sama penonton Bonser Channel untuk rival yang dulu mungkin nyakitin lu minta maaf, lu maafin, atau lu minta maaf yang dulu lu bagi, atau teman-teman yang nggak pernah ketemu, lu say hello? Gue cuman pesan buat anak-anak khususnya alumni Bonser. Semoga sehat-sehat semua. Sampai nanti kita ketemu di reuni akbar jilid 2. Dan untuk yang adik-adik kelas, semoga contoh-contoh abang-abang lu yang dulu ribut kayak apa, kayak gimana, sekarang lu udah lah, gak usah ngikut-ngikut kayak ke zaman dulu. Lu sekarang intinya belajar dan belajar dan belajar. Soalnya yang sekarang ini kalau lu nggak pinter-pinter, lu udah ketinggalan banget, jauh banget. Ya, inilah kisah seru di part 3 dari Boni yang tadi agak membayangkan kejadian almarhum Badrun, bahwa balik lagi tawuran itu kondisinya pilihannya cuma 3. Pertama, masuk rumah sakit. Kedua, masuk penjara. Ketiga, amit-amit masuk kuburan. Dan dari 3 part ini cerita Boni dapat semua. Mudah-mudahan pendengar nostalgia masa sekolah bisa mengambil hikmahnya, bahwa kenangan yang masa lalu itu, masa buruk itu menjadikan jati diri kita seperti sekarang ini. Dan apa yang kita lakuin dulu, hikmahnya ya seperti sekarang ini, yang Boni ada di daerah Sidoarjo, Surabaya. Mereka sudah punya keluarga di sana, punya kerjaan tetap, dan alhamdulillah ilmunya nyangkut di urusan pekerjaan. Ya Bon, makasih Bon ya telah berbagi ya. Salam buat alumni Surabaya kayak Bang Iras dan segala macamnya, dan teman-teman yang di Surabaya. Nanti kita atur buat konten podcast nostalgia masa sekolah. Ya Bon, makasih ya. Siap Bang Dawai. Ya, sekian dari Ane Dawai Bonser dan Boni basis Nyos 300 Millennium. Sampai ketemu di Narakisah Nunjau di sana yang akan tampil di podcast nostalgia masa sekolah dan di Bonser Channel. Salam bendera Bon. Salam hitam merah hitam Bonser 300. Kampanye Bon, stop. Stop tawuran pelajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.